Cara memasak kepiting saus Padang yang mudah dan enak. Pada kesempatan kali ini WD akan berbagi resep bagaimana cara memasak kepiting saus Padang yang mudah dan enak ala dapur Yudi ya, tidak perlu ribet, tidak perlu repot-repot. Bagaimana caranya? Langsung aja kita persiapkan bahan-bahannya. Langkah yang pertama, kita rebus air terlebih dahulu. Di sini kita gunakan nanti untuk merebus kepitingnya ya. Menunggu air mendidih, kita akan memotong bahan-bahan yang kita gunakan ya. Pada kali ini saya memasaknya dengan cara yang simple, yang tidak perlu ribet. Nah, semua bahan di sini saya rajang atau saya potong ya. Seperti cabai merah besar, kemudian nanti ada bawang merah, kemudian bawang putih dan bawang bombay. Ini semua saya rajang ya. Di resep-resep yang lainnya, bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, kemudian juga ada kunyit, itu dihaluskan kemudian baru ditumis. Jadi pada kali ini resep di WD caranya tidak saya haluskan, tetapi saya rajang atau saya potong semuanya bahan-bahan ya. Sekali lagi, ada bawang putih, saya menggunakan 3 siung bawang putih, kemudian ada bawang merah kurang lebih 8-10 siung bawang merah, kemudian ada bawang bombay sebanyak setengah bawang bombay, dan cabai merah besar sebanyak 2 buah cabai merah besar. Dan saya juga menggunakan yaitu jahe ya. Jahe saya gunakan sebanyak 1 ruas. Kita geprek atau kita memarkan ya, supaya aroma jahe lebih keluar. Kemudian setelah air mendidih, kita akan merebus kepitingnya supaya mengurangi bau amis dari kepiting. Maka kita tambahkan jahe ya. Jadi jahe secukupnya saja. Oke, kita rebus kepitingnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya, kepitingnya sudah kita rebus, sudah berubah warna agak ke oranye ya. Jadi seperti ini cukup. Kemudian ini akan kita buang airnya dan kita tiriskan kepitingnya terlebih dahulu. Kemudian kita panaskan wajan dan kita tambahkan minyak goreng ya. Kita akan menumis yaitu bawang putih, kemudian bawang bombay, bawang merah, dan cabai merah besar serta jahe ya. Kita tumis semua bahan ini hingga layu dan mengeluarkan aroma yang sedap. Ini sangat penting sekali ya. Jadi di dalam proses kita menumis itu harus benar-benar tanak, misalnya dalam bahasa Jawa, atau hingga benar-benar mengeluarkan aromanya. Dan juga kita tambahkan juga yaitu serai ya. Saya menggunakan serai 2 batang serai. Kita memakan atau kita geprek terlebih dahulu dengan tujuan supaya serai ini bisa benar-benar maksimal, bisa mengeluarkan aroma serainya tentunya. Oke, kemudian saya juga menggunakan yaitu daun salam dan daun jeruk masing-masing sebanyak 5 lembar. Oke, kita melanjutkan proses menumisnya. Sekali lagi kita tumis hingga benar-benar mengeluarkan aroma sedap. Ini sangat amat berpengaruh sekali terhadap hasil dari masakan kita. Kemudian setelah mengeluarkan aromanya, baru kita tambahkan air putih ya, sebanyak kurang lebihnya 500 ml air putih ya. Sambil menunggu air mendidih ya, kita persiapkan bahan yang lainnya, yaitu saya menggunakan 2 batang prei. Kita potong memanjang dengan ukuran kurang lebih 3-4 cm, dan juga saya menggunakan yaitu tomat segar ya, sebanyak 2 buah tomat. Kita rajang, jangan terlalu kecil ya, karena tomat ini mudah untuk layu. Kemudian setelah air mendidih, kita masukkan yaitu jagung manis ya. Pada kesempatan ini saya menggunakan 2 buah jagung manis. Kita rebus terlebih dahulu jagungnya. Supaya apa? Supaya jagungnya itu nanti benar-benar matang ya, benar-benar matang, bisa empuk. Kemudian kita masukkan bumbunya. Yang pertama saya menggunakan gula pasir sebanyak 1 sendok teh gula pasir, kemudian ada garam sebanyak kurang lebih setengah sendok teh garam, dan juga itu kaldu bubuk sebanyak 2 sendok teh kaldu bubuk,
Dan juga saya menggunakan yaitu merica bubuk sebanyak 1/4 sampai setengah sendok teh merica bubuk. Dan juga saya tambahkan yaitu saus Inggris sebanyak 1 sendok teh saus Inggris, kemudian saus rasa sebanyak 2 sendok teh, kemudian yaitu saus tiram ya sebanyak 2 sendok makan saus tiram. Dan juga saya tambahkan pula yaitu saus tomat ya, boleh tomat ataupun boleh cabai ya, sebanyak kurang lebih 4 sendok makan saus tomat. Dan juga kecap sebanyak 1 sendok kecap manis ya, ini ya kunyitnya tidak saya haluskan, tapi saya menggunakan kunyit bubuk secukupnya. Yang terakhir saya masukkan yaitu minyak wijen secukupnya. Kemudian kita aduk secukupnya supaya bumbu bisa tercampur merata. Dan kita akan memasukkan yaitu kepiting ya. Kepiting sudah saya rebus dan sudah bersih tentunya. Kita masukkan kepitingnya. Kemudian kepiting dan jagung ini kita ungkep ya. Kita ungkep supaya apa? Supaya jagung kemudian kepiting ini benar-benar bisa menyatu ya, bumbunya bisa benar-benar meresap ke dalam jagung dan kepitingnya. Kemudian kita persiapkan bahan pengentalnya, yaitu saya menggunakan tepung kanji sebanyak kurang lebih 1 sendok makan tepung kanji. Kita cairkan dengan air seperti ini ya. Ini sudah cair, sudah siap. Nanti akan kita gunakan untuk mengentalkan kuahnya ya. Kita masukkan, kemudian kita aduk secukupnya. Dan tentunya kita cek nanti ya seberapa kental kuahnya. Jadi kita cek seperti ini ya. Ya, jika dikira sudah cukup, maka tidak perlu kita tambahkan tepung kanji atau tepung tapiokanya. Kemudian kita masukkan potongan buah tomat dan juga daun bawang atau daun pre ya, kita masukkan dalam proses terakhir. Tujuannya supaya tomatnya itu tidak terlalu matang atau tidak terlalu lembek ya. Kemudian kita plating, kita sajikan, tata di dalam piring ya, seperti ini ya hasilnya. Jadi sudah selesai, sudah siap untuk dinikmati. Demikian dari WD, semoga resep pada kali ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.